Selamat pagi, Bapak Mit. Selamat pagi, Bapak Egi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Salam Pramuka. Salam. Alhamdulillah. Hari ini kita tadi sempat ikut kegiatan Pramuka, tapi kok tiba-tiba Pak Mit ini ingin ketemu saya itu ada apa sebenarnya itu? Saya mau ini Pak, sharing terkait permasalahan dalam pembelajaran. Iya. Pak Mit punya masalah ya ternyata ya? Ya, ada beberapa masalah terkait pembelajaran. Kira-kira permasalahannya apa, Pak? Yang pertama itu terkait siswa yang pasif dalam kegiatan pembelajaran. Terus mungkin metode atau model serta kurang pertanyaan pemantik itu ya. Oke, kami tadi bilang ada permasalahan pembelajaran ya Pak. Iya. Pembelajaran di kelas. Kira-kira Pak Mit mencoba mereview permasalahan yang muncul itu karena tadi siswa kurang aktif. Siswa kurang aktif. Oke. Siswa kurang aktif itu kan pasti ada penyebabnya Pak ya. Nah itu kenapa? Mungkin yang pertama ya Pak, itu siswa masih malu-malu ya. Terus mungkin di malam harinya ya itu siswa tidak belajar, malah main game. Mungkin itu. Terus permasalahan yang kedua ya Pak. Permasalahan yang kedua itu mungkin kayak pertanyaan pemantik yang kurang menarik ya. Tuh. Mungkin ada lagi selain metode, pertanyaan, lagi Pak, yang bisa menarik siswa. Yang bisa menarik? Iya, menarik perhatian siswa. Yang bisa menarik mungkin nanti menggunakan media yang bisa mengaktifkan atau menarik minat belajar siswa. Oke, selama ini yang Pak Mit lakukan ngapain sih di kelas biasanya? Mungkin metode yang saya gunakan masih ceramah seperti itu. Iya. Terus medianya juga mungkin kurang menarik Pak. Sekarang kan Pak Mit sudah tahu nih permasalahan tadi tentang pembelajaran, mungkin metodenya yang kurang menarik, medianya kurang menarik, terus karena siswa kayak yang pasif juga mungkin Pak Mit juga menyadari bahwa mungkin kurang pancingan pertanyaan seperti itu. Nah, Pak Mit sudah mengetahui permasalahannya dan sudah mengidentifikasi beberapa penyebabnya. Kira-kira Pak Mit mau memperbaiki enggak dari sekian penyebab permasalahan? Ya, nanti saya akan memperbaiki Pak. Oke, kira-kira yang akan Pak Mit perbaiki yang mana? Ke metode sama model ya, sama media. Agar bisa mengaktifkan siswa yang pasif tadi. Nah, untuk tadi kami sudah ada rencana untuk memperbaiki metode media dan mungkin akan memberikan pertanyaan pemantik juga ya Pak. Iya. Terus kira-kira kapan nih Pak Mit mau memperbaikinya? Untuk rencana minggu depan Pak Egi. Minggu depan ya? Iya. Oke, mungkin minggu depan kalau boleh saya ingin masuk kelasnya Pak Mit ya Pak. Ya, biar boleh. Saya tahu bagaimana perkembangan siswa. Ya, tidak apa-apa Pak. Oke. Saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita lakukan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, Bro? Doa mulai. Sebelum ke materi, ini ya, ini kan
Yang tidak masuk siapa ya hari ini ya? Masuk semua? Ya. Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, sebelum ke materi, Pak Mit akan menampilkan sebuah video. Bisa kalian simak ya. Ya, Pak. Tanaman Aglonema atau Chinese apple ini merupakan tanaman jenis daun yang berasal dari daerah tropis Asia. Aglonema berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata aglos, apel, terang, dan nema yang berarti bulan atau bulan sari. Oleh karena itu, aglonema dulunya terbuat dengan Sri Rezeki. Berapa ada beberapa buah. Nah, menurut kalian video yang kami tayangkan tadi itu termasuk video apa ya? Apa? Ya, teks laporan hasil observasi. Jadi seperti yang video tadi ya. Nah, selanjutnya kami tampilkan PowerPoint. Nah, ini judulnya teks laporan hasil observasi. Jadi siapa yang tahu pengertian dari teks laporan hasil observasi? Ya, silakan. Begini ya. Ya, silakan duduk. Betul sekali. Jadi intinya teks laporan hasil observasi itu dihasilkan dari sebuah apa? Pengamatan ya. Jadi itu kami lanjutkan. Nah, ini ada kompetensi dasar. Nah, di sini ada kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Nih. Selanjutnya ini ada indikator. Nah, di sini ada 2 indikator, tapi pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan yang indikator 3.2.1, yaitu apa? Ya, melakukan isi 2 teks laporan hasil observasi ya. Jadi nanti kami berikan 2 teks laporan hasil observasi, terus nanti kalian bersama dengan kelompoknya menganalisis isinya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu melalui kegiatan pembelajaran problem based learning. Nah, jadi nanti kalian mampu menemukan isi teks laporan hasil observasi. Tujuannya itu. Selanjutnya ada, nah ini tadi ya, ini sudah dijawab teman kalian. Apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, sini ada. Ini ya. Jadi teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi. Nah, informasi itu didapat dari mana? Informasi itu didapat dari sebuah objek. Dilakukan dengan apa? Pengamatan atau penelitian. Nah, jadi teks laporan hasil observasi didapatkan dari sebuah pengamatan atau penelitian. Selanjutnya ada perbedaan. Perbedaan teks laporan hasil observasi dengan deskripsi. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Ya, jadi perbedaannya ya, teks laporan hasil observasi menggambarkan bentuk, ciri dan sifat objek secara umum, ya, hanya secara umum. Ya. Sedangkan teks deskripsi itu lebih spesifik ya, lebih lengkap karena apa? Mendeskripsikan. Sampai sini jelas. Langkah-langkah menemukan isi teks laporan hasil observasi. Jadi langkah-langkahnya ada 3 ya. Siapa yang berani menyebutkan? Silakan berdiri, Mbak. Yang keras ya? Benar ya?
kasih tepuk tangan buat kelompok 2 ya. Dan langkah-langkahnya itu ada 3. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan ya. Jadi ada sebuah teks, itu nanti kalian baca ya, kalian baca semuanya. Terus yang kedua, itu ada memahami tiap-tiap bagian dari teks yang dibaca. Kalian juga harus memahami isinya itu apa ya. Misal kalian meneliti yang tadi apa namanya, pohon pepaya. Jadi kalian harus memahami isinya apa. Terus yang ketiga, menentukan isi pikiran tiap-tiap paragraf. Biasanya kan teks itu berbentuk paragraf ya. Bisa ada 4 paragraf, ada 5. Jadi tiap paragraf itu kalian tentukan isinya apa. Contoh teks Ella. Nah ini jenis-jenis tumbuhan. Itu sama yang kami bagikan. Bisa dilihat di teksnya ya, jenis-jenis tumbuhan. Silakan dibaca dulu apa ya, 1 menit. Untuk paragraf pertama, apa isinya? Ya, tumbuhan merupakan makhluk hidup terbesar yang sudah lama sekali mendiami bumi bahkan sebelum manusia. Jadi isinya itu. Terus paragraf kedua apa? Ya, untuk isi paragraf kedua itu tumbuhan dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama apa? Dikotil. Terus monokotil. Jadi seperti itu cara mencari apa namanya isi yang terdapat pada teks LHO ya. Sampai sini paham? Paham ya? Paham, kami lanjutkan. Nah, selanjutnya kalian bentuk 5 kelompok dan dalam satu kelompok itu nanti ada kurang lebih 4 sampai 5 anak ya. Nanti kalian bentuk, setelah terbentuk nanti kami bagikan teks, 2 teks LHO yang berjudul apa tadi ya? Kucing dan lidah buaya ya, tanaman lidah buaya. Nah, apa namanya? Dari kedua teks yang kami bagikan itu nanti kalian cari isinya. Kalian baca, kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Nah, setelah itu, setelah ketemu jawabannya, kalian tulis di lembar kerja ya. Di situ ada LKPD-nya. Nanti kalian tulis di situ. Silakan kalian baca 2 teks LHO tersebut. Setelah itu kalian analisis isinya apa saja. Silakan. Siapa yang mau masuk duluan? Kelompok 1 ya? Silakan kelompok 1. Ini. Diperkenalkan dulu ya, nama kelompoknya tadi siapa, terus yang mau mempresentasikan teks 1 siapa, teks 2 siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ada jawaban kalian yang berbeda dengan nomor 1. Ada? Nah, ditutup. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini jelas ya? Tadi ada apa aja materi yang kalian pelajari? Yang pertama apa? Ada pengertian teks LHO. Terus itu materi yang kami sampaikan ya. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang kebahasaan ya. Kebahasaan teks LHO. Itu untuk materi minggu depan. Untuk materi pada pertemuan dari ini hanya sampai ke isi, jadi membahas 2 isi teks LHO. Kami akhiri untuk pertemuan dari ini ya. Kami akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, ya, Heki Putrahanto Wibowo, CGP Angkatan 9 ya, dari Kabupaten Blora, yang akan melakukan wawancara pasca observasi yang kemarin kami sudah melaksanakan observasi di kelas. Di samping saya yaitu Bapak Mit Dwi Haryanto SPD ya. Beliau ini dari SMA Negeri 1 Cepu, guru bahasa Indonesia serempun dengan saya, sesama bahasa Indonesia. Nggih, Bapak nggih. Ya. Siap, Bapak? Alhamdulillah. Kemudian di samping Bapak Mit ada PP saya yang ganteng sekali bernama Bapak Andri Wibowo. Selamat pagi Bapak Mit. Selamat pagi Pak Egi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih kemarin perasaannya sesudah melaksanakan observasi di kelas? Sudah. Sebelumnya perasaan saat atau di waktu diobservasi deg-degan, grogi itu pasti karena biasanya kita mengajar sendirian. Setelah itu ada yang mengawasi. Gitu ya Pak ya. Nah, setelah diobservasi perasaan lebih lega atau plong. Gitu ya Pak ya. Ya. Mungkin ada kendala mungkin sewaktu kemarin pembelajaran, apakah pelaksanaan pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan rencana atau belum? Untuk pelaksanaannya alhamdulillah sudah sesuai meskipun belum 100% karena ada beberapa hambatan. Oke, tadi Bapak Mit bilang ada beberapa hambatan. Apa itu hambatannya Bapak Mit kalau boleh tahu? Hambatan yang pertama yaitu mengenai pengelolaan waktu, Mbak. Soalnya waktu itu kan mengambil bab observasi LHO. Ya. Jadi harus membutuhkan waktu yang lama. Terus yang kedua yaitu mengenai siswa yang pasif. Jadi itu 2 hambatan yang waktu observasi kemarin. Tapi kemarin kan Pak Mit juga menekankan kemarin kan kita sudah curhat nih Pak Mit sewaktu pra observasi. Pak Mit kan sudah mengeluh kesahkan gimana sih Pak ini kok siswa saya pasif semua. Nah kemarin waktu pembelajaran mungkin sudah ada peningkatan dari siswanya Pak Mit. Alhamdulillah sudah. Untuk yang siswa yang pasif alhamdulillah sudah aktif dan mulai berani bertanya. Sudah, berarti ada perkembangan ya Pak? Ada perkembangan. Kemudian dalam pembelajaran kemarin, kompetensi yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran itu apa? Kompetensi yang Ingin dicapai yaitu mengaktifkan tadi siswa yang pasif menjadi aktif. Oke. Pak Mit kemarin sudah melaksanakan observasi di kelas yang Pak Mit juga kalau kesahkan dan mengalami peningkatan di Pak Mit.
gimana perasaannya setelah melakukan observasi itu dan curhat kemarin? Perasaannya ya senang, untuk apa namanya, harapannya ya Pak, Iya. setelah melakukan pembelajaran yang lebih inovatif dengan menerapkan berbagai metode serta pendekatan secara personal, sehingga menjadikan siswa yang pasif menjadi lebih aktif lagi. Jadi harapannya pamit nanti ke depannya pamit akan mengaktifkan lagi siswa yang mungkin saat ini masih pasif untuk ditingkatkan lagi gitu Pak. Ya, dengan menggunakan tadi berbagai macam strategi. Strategi. Apalagi kita sebagai guru bahasa Indonesia ya Pak, Ya. ada kompetensi apa namanya itu keterampilan berbicara. Gitu. Ya. Kita itu PR dari kita sendiri bahwa kita juga harus bisa meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Itu nggak Ya. pamit ya? Ya Pak. Ya, semoga pamit nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan siswa-siswanya pun akan senang dengan pamit. Kemarin siswa juga kemarin saya nampak di pembelajaran pamit itu sudah berinovasi, kemarin sudah menggunakan ice breaking gitu kan pamit. Ya. Mungkin yang kemarin mungkin masih ceramah sehingga mungkin siswa itu ngantuk, tapi kemarin pamit sudah ada ice breaking dan diskusi di situ. Anak-anak sudah antusias sampai ada yang sudah tanya jawab dan lain-lain. Itu luar biasa pamit. Saya sangat senang di pembelajaran pamit kemarin. Begitu ada yang dicurhatkan lagi Pak Mit? Mungkin cukup. Sudah ya. Kedepannya Pak Mit akan memperbaiki. Selanjutnya adalah umpan balik dari Bapak Andri selaku PP saya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Mas Eki dan Pak Mit ya, yang sudah melaksanakan tahapan demi tahapan dari pra observasi kemudian pasca observasi dan tiba di pendampingan individu kelima ini adalah praktek atau seperti coaching ya, dari hasil dari pembelajaran, kemudian di pasca pembelajaran ditemukan beberapa permasalahan yang sudah ditanyakan oleh Mas Eki dengan kompetensi coaching. Yang saya amati dari kegiatan coaching hari ini terkait pasca pembelajaran, yang pertama adalah sudah menerapkan prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan yang setara, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang kedua, Mas Eki juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian catatan dari saya adalah area pengembangan, perbaikan dan rencana tinjauan juga sudah ditanyakan. Intinya di sini adalah kompetensi coaching. Saya titip, saya tekankan dengan menekankan dengan pertanyaan yang menginspirasi dan berbobot. Hanya itu umpan balik dari saya. Terima kasih, apresiasi buat Pak Eki dan Pak Mit. Sukses buat kalian semua. Amin. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Eki. Ya, terima kasih Bapak Andri atas umpan balik yang diberikan. Ini menjadi motivasi bagi saya juga. Terima kasih Pak Mit atas waktu pasca observasi ini. Semoga kita sebagai guru bisa meningkatkan kompetensi kita lebih baik lagi. Gitu kan Pak Mit. Terima kasih Pak Andri dan terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.